Oke, mari kita bahas sesuatu yang penting banget, tapi mungkin sering bikin kita ragu. Topik soal melindungi anak-anak di sekitar kita. Dan ini bukan cuma soal peduli di dalam hati ya, tapi soal apa sih tindakan nyata yang sebetulnya bisa kita semua lakukan. Coba deh bayangin situasi ini. Anda lagi santai di rumah, terus dari sebelah kedengeran suara tangisan anak. Tapi ini bukan tangisan biasa, bukan tangisan manja. Insting Anda langsung bilang ada yang nggak beres. Tapi di sisi lain kepala Anda mulai mikir, aduh, ini kan urusan keluarga mereka ya. Nanti kalau aku ikut campur, malah dianggap sok tahu. Nah, dilema persis seperti inilah yang akan kita coba urai bareng-bareng. Soalnya, keraguan personal yang barusan kita bayangin itu sebenarnya cuma puncak gunung es dari sebuah masalah yang jauh-jauh lebih besar dan seringkali nggak kelihatan. Dan ini ditegaskan langsung sama Pak Dimas Ariyanto. Waktu beliau bilang masalahnya sistematis dan struktural, artinya apa sih? Artinya, ini tuh bukan cuma insiden satu dua orang tua yang lagi hilaf atau emosi sesaat. Bukan. Ini adalah sebuah pola, sebuah masalah yang akarnya lebih dalam di masyarakat kita. Yang sayangnya membuat hal ini bisa terus-terusan terjadi. Dan kita juga harus ingat, kekerasan itu bentuknya macam-macam, nggak cuma soal pukulan. Luka memar ya mungkin bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi seperti kata Pak Dimas, gimana dengan luka dari bentakan? Dari kata-kata yang merendahkan. Nah, itu ninggalin bekas luka yang nggak kelihatan, tapi bisa dibawa seumur hidup. Itu yang pelan-pelan menghancurkan rasa percaya diri seorang anak dari dalam. Terus, kalau masalahnya segede dan serumit ini, siapa dong yang bisa kita harapkan? Nah, disinilah pahlawan-pahlawan lokal di lingkungan kita masuk ke dalam cerita. Kenalan yuk sama Satgas PPA. Anggap aja mereka ini tim reaksi cepat di tingkat RT RW kita. Mereka bukan birokrat yang duduk di kantor jauh di sana, bukan. Mereka ini ya tetangga kita sendiri, orang-orang yang kita kenal, yang memang dilatih secara khusus buat jadi garda terdepan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan kita. Tapi, apa sih persisnya kerjaan mereka? Gimana cara mereka benar-benar bisa membuat perubahan di lapangan? Jadi, tugas mereka itu intinya ada 3. Simple tapi krusial. Pertama, promosi. Mereka terus-menerus ngasih edukasi supaya kekerasan itu nggak lagi dianggap hal yang wajar. Kedua, pencegahan. Mereka jadi mata dan telinga kita semua mendeteksi potensi masalah sebelum kejadiannya jadi besar. Dan yang ketiga, ini penting banget, rujukan. Mereka tahu kapan harus turun tangan langsung dan kapan harus menjadi jembatan ke para ahli atau layanan pemerintah. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Dengerin deh cerita nyata dari Pak Dimas. Ada seorang anggota Satgas PPA yang curiga sama satu rumah. Isinya banyak anak-anak yang kelihatannya kurus dan nggak terurus. Instingnya langsung jalan. Dia nggak diem aja, dia lapor ke pihak berwenang. Dan ternyata kecurigaan itu berpotensi besar menjadi kasus perdagangan anak. Bayangin, satu laporan dari tetangga yang peduli bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa. Cerita yang barusan itu langsung membawa kita semua kembali ke pertanyaan awal. Di mana sebetulnya peran Anda? Di mana peran kita semua dalam hal ini? Kita balik lagi ke ketakutan paling dasar tadi. Aduh, saya takut dianggap ikut campur urusan orang. Ini tuh semacam tembok besar yang sering banget bikin kita jadi diam 1000 bahasa. Tapi, gimana kalau saya bilang, tembok itu sebetulnya cuma ada di pikiran kita? Karena, ini dia poin kuncinya. Undang-undang perlindungan anak di negara kita itu sangat-sangat jelas. Melaporkan dugaan kekerasan itu bukan lagi sebuah pilihan. Itu adalah kewajiban hukum kita sebagai warga negara. Dan undang-undang yang sama juga melindungi Anda ketika Anda melapor. Jadi rasa takut dianggap ikut campur itu secara hukum sudah nggak relevan. Justru yang salah di mata hukum adalah ketika kita tahu tapi memilih untuk diam. Oke, jelas sekarang kita wajib bertindak. Terus gimana caranya yang benar dan aman? Nah, protokol dari Pak Dimas ini sederhana dan bisa kita ikuti. Langkah pertama, kalau situasi dan kondisinya memungkinkan, tegur langsung. Bilang dengan tegas, stop, perbuatan itu salah. Kalau teguran diabaikan atau situasinya terasa nggak aman, jangan hadapi sendirian. Lanjut ke langkah kedua, libatkan struktur yang ada. Lapor ke Pak RT atau Pak RW. Dan langkah ketiga, hubungi Satgas PPA. Biarkan mereka yang terlatih yang mengambil alih dari sana. 3 langkah yang jelas, jadi kita nggak perlu bingung lagi harus ngapain. Dan tanggung jawab kita bersama ini menjadi berkali-kali lipat lebih besar dan lebih mendesak, terutama saat kita bicara tentang anak-anak yang paling rentan di antara kita. Coba deh kita sama-sama lihat angka ini. 10 kali lipat. Anak-anak dengan disabilitas ternyata bisa sampai 10 kali lebih mungkin jadi korban kekerasan. Ini angka yang mengerikan, jujur saja. Dan ini menuntut perhatian ekstra dari kita semua sebagai sebuah komunitas. Kenapa bisa begitu? Ya karena penanganan untuk mereka itu butuh keahlian khusus. Nggak bisa sembarangan. Salah penanganan sedikit aja, bukannya membantu, malah bisa menciptakan trauma baru.
Nah, disinilah peran Satgas PPA jadi penting lagi. Mereka itu ibaratnya petugas triase di garda depan. Mereka bisa kasih pertolongan awal, menenangkan situasi, dan yang paling penting mereka tahu cara memastikan anak tersebut segera terhubung dengan profesional yang tepat, yang memang punya keahlian untuk menangani kasus-kasus spesifik seperti ini. Nah, semua pembahasan kita dari awal sampai akhir ini pada akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan mendasar. Kalau suatu hari ada seorang anak di sebelah rumah Anda menangis minta tolong dan kebetulan hanya Anda satu-satunya orang yang mendengar, apakah itu masih bisa kita sebut urusan keluarga mereka atau itu sudah otomatis menjadi urusan dan tanggung jawab kita bersama?